Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama, kita akan membaca ayatnya yang keempat. Di sana dikatakan, dan kami tahu, hai saudara-saudara yang kekasih, yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sekali lagi, dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Yesus telah memilih kamu. Tema kita pada kesempatan ini adalah mengetahui apa yang Tuhan pikirkan tentang kita. Saudara-saudara, kita harus bangga memiliki Tuhan. Karena apa, saudara-saudara? Karena Dia telah memilih kita. Ya, kita adalah orang-orang yang berdosa, tapi kita dipilih oleh Tuhan, dan itu merupakan anugerah yang besar. Nah, jika kita ingin hidup dengan pengharapan di sepanjang hidup kita, apapun yang terjadi pada kita, pertama-tama kita harus mendasarkan identitas kita pada apa yang Tuhan katakan tentang kita. Pengharapan kita tak akan terwujud apabila kita mencoba mendasarkan identitas kita pada apa yang orang lain katakan tentang kita, atau bahkan pada apa yang kita katakan tentang diri kita sendiri. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memilih dan menetapkan kita ya sebagai orang-orang pilihannya. Kita dipilih bukan karena kehebatan kita, kemampuan kita, tetapi karena kasih dan kemurahannya, sehingga kita bisa terhubung dengan Tuhan melalui iman kita, melalui keyakinan kita. Nah, ayat nas kita mengatakan, dan kami tahu, kata Rasul Paulus, ya, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Saudara-saudara, alangkah senangnya, alangkah bahagianya, ya, kita sebagai orang yang berdosa tetapi dipilih oleh Tuhan, itu sangat luar biasa. Itu berkat besar bagi kita. Nah, jadi yang terpenting, kita tak perlu mendengarkan perkataan orang lain tentang kita, sebab kita tahu yang terpenting ialah apa yang Tuhan katakan tentang kita. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan mengasihi kita dan telah memilih kita. Betapa menakjubkan bahwa kita dipilih oleh Allah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dan kita membutuhkan penegasan ini di dalam hati kita melalui penderitaan, ya, dan kesulitan. Ya. Sekali lagi, dan kita membutuhkan penegasan ini di dalam hati kita melalui penderitaan dan kesulitan. Kita tahu bahwa kita dikasihi oleh Allah dan dipilih oleh Allah. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, ketika kita menghadapi penderitaan, menghadapi masalah, percayalah bahwa engkau tidak pernah sendiri. Ada Tuhan yang bertanggung jawab menyertai engkau. Tuhan mengatakan bahwa kita berharga, ya, dan diterima. Orang lain mungkin tidak menerima kita, ya. Orang lain mungkin tidak suka dengan kita, dan mungkin berkata kita tidak layak dikasihi. Namun puji Tuhan, Tuhan menerima dan mengasihi kita apa adanya. Bahkan Dia begitu mengasihi kita sehingga tak akan membiarkan kita tetap dalam keadaan seperti itu.
Seberapa besar Tuhan mengasihi kita? Pandanglah salibnya. Di sanalah Yesus mengulurkan tangannya dan berkata, "Aku mengasihimu sebesar ini. Aku rela mati untukmu." Nah, Yesus adalah satu-satunya yang memiliki bekas luka ya di surga. Kita tidak akan memilikinya, tetapi bekas luka salib akan ada pada Kristus sebagai pengingat betapa Dia mengasihi kita dan bahwa kasih-Nya kekal selama-lamanya. Haleluya. Itu sebabnya jangan kita sia-siakan. Mungkin ada tawaran-tawaran untuk supaya kita meninggalkan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingat, Dia berusaha untuk memilih kita. Dia rela mati di kayu salib. Itu sebabnya saudara-saudara, Yesus adalah satu-satunya yang memiliki bekas luka di surga. Kita tidak akan ada bekasnya, ya. Kita tidak akan memilikinya, tetapi bekas luka salib akan ada pada Yesus, sebab pengingat betapa Dia mengasihi kita. Ya saudara-saudara, sehebat-hebatnya kasih manusia dalam dunia ini, belum ada yang ingin mati buat kita. Tetapi kita bersyukur melalui kebenaran firman Tuhan, kita tahu apa yang menjadi pikiran Tuhan untuk kita. Dia mengasihi. Jangan sia-siakan semua itu. Bertakwalah kepada Tuhan. Ya, berikan waktu kepada Tuhan. Muliakan Dia. Jadilah anak Tuhan yang bertumbuh. Baik pujian penyembahan kita, baik kesetiaan kita, baik ketaatan kita. Mari kita mau bertumbuh. Mari kita jadikan Yesus Kristus sebagai pribadi terpenting dalam kehidupan kita. Karena apa yang Dia katakan tentang kita jauh lebih penting daripada apa yang dikatakan orang lain tentang kita. Luar biasa Tuhan kita. Ingat, Dia sangat mengasihi kita. Bangunlah selalu hubungan dengan Dia, karena lewat hubungan kita, ya, kita selalu terhubung dengan Dia. Maka kasih Tuhan selalu mengalir dalam hidup kita. Tuhan Yesus tolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.